Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati selain dalam keadaan muslim, berserah diri kepadanya. Quran Surat Ali Imran 102. Hadirin jamaah sholat Jumu'ah yang dirahmati Allah. Sebagaimana pesan ayat tersebut, marilah kesempatan yang penuh berkah ini kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Bimtisalil awamir wajtinabin nawahi ma'astish'arit ta'zim wal khasyah minallahi ta'ala. Dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, disertai rasa pengagungan dan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk istimewa. Menurut para pakar tafsir, setidaknya keistimewaan manusia mencakup dimensi intelektual dan dimensi kultural, janib akli wa janib hadori. Kecerdasan akal pikir yang menjadikan manusia mampu memecahkan persoalan hidup dan mengatasi keterbatasan diri merupakan wujud keistimewaan dimensi intelektual. Sementara itu beragam karya budaya yang dihasilkan baik material maupun imaterial adalah bukti keistimewaan dimensi kultural manusia. Banyak sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat keistimewaan manusia. Muhammad Imaroh misalnya melihat keistimewaan manusia dari sisi kedudukannya sebagai khalifah Allah yang ditugasi untuk memakmurkan alam. Karena itu manusia adalah tuan di alam ini, tetapi bukan penguasa alam ini. Li'annahu sayyidun fil kaun lakinnahu laisa sayyida hadzal kaun. Dalam kitab Nasoihul Ibad terdapat kutipan ringkas menyangkut 4 hal yang menjadikan manusia istimewa. Arba'atu jawahir fil jismi bani Adam. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus sholih. Terdapat 4 permata atau mutiara berharga pada diri setiap manusia, yaitu akal pikiran, agama, rasa malu, dan amal baik. Dengan penegasan itu, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bermaksud
menegaskan keistimewaan manusia dari sudut pandang, kesediaan dan kesanggupan manusia dalam memfungsikan secara baik 4 permata diri tersebut. Dinamai permata mengingat 4 hal tadi merupakan sesuatu yang sangat bernilai, berharga, dan sangat menentukan kedudukan manusia di mata Tuhan dan di mata sesama. Permata pertama adalah akal pikiran. Manusia dituntut untuk senantiasa menjaga permata berharga ini dengan terus mengasah potensi-potensinya agar tampil menjadi pribadi yang cerdas, pintar, kritis, kreatif, dan mampu mengenali kebenaran serta membedakannya dari kebatilan. Al-Quran mengecam orang-orang yang tidak mendayagunakan kecerdasan akal pikirnya dengan baik sehingga menjadi pribadi yang dungu dan keras kepala. Kitab suci Al-Quran mengibaratkan orang-orang semacam itu dengan summum bukmun umyun fahum la yaqilun, tuli, bisu dan buta karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik. Quran surat Al-Baqarah 171. Dalam konteks ini patut dikecam pula orang-orang yang telah berbuat aniaya karena menghilangkan akal warasnya, akal sehatnya, dengan meminum minuman keras atau mengonsumsi narkoba. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tegas mewanti-wanti, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idah yusrabu alaihal khamru." Hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak menghadiri jamuan yang di situ disuguhkan minuman keras, apalagi sampai ikut mengonsumsinya. Alasannya banyak tindak kejahatan, tindak kriminal seperti merampok, mencuri, memperkosa, kelidih, dan tawuran dipicu oleh tindakan mengonsumsi minuman keras, mengonsumsi narkoba terlebih dahulu. Permata berharga kedua adalah agama. Kendati manusia memiliki keunggulan, keistimewaan, namun hal ini tidak berarti ia tanpa kelemahan diri. Maka dari itu agama sejatinya diturunkan untuk melengkapi pemuliaan Allah terhadap manusia. Dengan tuntunan agama, kelemahan diri manusia diharapkan tidak akan menjerumuskannya ke dalam lembah kehinaan, jurang kenistaan. Quran surat At-Tin 4 dan 6. Salah satu kelemahan diri manusia adalah kecenderungannya untuk lebih mengutamakan kehidupan dunia. Di sini tuntunan agama mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Secara normatif fungsi agama bersifat positif. Akan tetapi dalam realitasnya acap kali agama disalahpahami dan disalahfungsikan. Yakni ketika praktek beragama menyimpang dari misi awal Tuhan menurunkannya,
yakni melengkapi pemuliaannya terhadap manusia. Begitu gampangnya agama dibajak untuk membenarkan aneka tindak kekerasan atas nama agama yang jelas-jelas bertentangan dengan upaya pemuliaan harkat dan martabat manusia. Inilah dampak negatif keberagamaan ekstrim yang pernah diperingatkan Nabi Muhammad SAW melalui sabda beliau, "Iyyakum wal ghuluwa fiddin, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fiddin." Hindarilah berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama, karena sesungguhnya berlebih-lebihan dalam beragama telah menimbulkan petaka, bencana bagi orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Imam Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah. Permata ketiga adalah rasa malu. Keinginan dan kesenangan merupakan bumbu kehidupan. Hidup ini tentu akan terasa hambar bila tanpa ada keinginan dan kesenangan. Namun demikian tidak semua keinginan dan kesenangan perlu diperturutkan. Rasa malu dibutuhkan sebagai pengendali diri dalam memperturutkan dan memenuhi keinginan dan kesenangan tersebut. Sewajarnya manakala Nabi pernah berpesan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Sekiranya kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu maui. Tentu saja pesan Nabi ini relevan diterapkan ketika rasa malu seseorang masih tergolong normal, yaitu rasa malu yang masih disinari iman, nurani, dan akal pikiran. Dewasa ini apabila kita perhatikan ada gejala salah pasang dalam menempatkan rasa malu. Sekedar contoh, seseorang merasa malu sekiranya ia miskin harta, namun ia justru tidak merasa malu mendapatkan uang dari menempuh jalan pintas dengan cara menipu, culas, dan korupsi. Harusnya kita merasa malu jika menjadi sampah masyarakat. Harusnya kita malu jika tidak mampu menorehkan prestasi sekecil apapun yang berguna bagi kemaslahatan hidup bersama. Permata keempat adalah amal baik. Iman yang kuat dan ilmu yang bermanfaat akan membuahkan amal kebaikan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, kasyajari bila samarin. Iman tanpa amal laksana sebuah pengharapan kosong, at-tamanni. Laisal imanu bitamanni, walakinil imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman bukanlah harapan kosong, akan tetapi iman adalah keyakinan yang menancap kuat dalam hati dan dibuktikan, direalisasikan dengan amal kebaikan. Ini berarti amal kebaikan merupakan muara, aktualisasi iman, dan aplikasi ilmu seseorang dalam rangka mengupayakan kemaslahatan bagi diri sendiri, sesama, dan kehidupan. Amal kebaikanlah indikator empirik kualitas iman dan kualitas ilmu seseorang. Dalam buku Ahdafut Tarbiyah Al-Islamiyah, Majid Irsan Al-Kailani menyebut dua sifat dari amal baik, yaitu amal akhlaki, amal yang sesuai tuntutan moral, amal yang dilandasi ketulusan, keikhlasan, niat positif,
dan amal najih, amal yang selaras dengan tuntutan kinerja, prosedur kerja, amal yang cerdas bernas, amal yang tepat, amal yang produktif, sehingga bisa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Al-Gilani menegaskan walidzalik kanatil mumarasah al-qawimah lil Islam takumu alal amroin al-ikhlas was-shawab. Wa idza kanal amalu khalisan wa lam yakun shawaban lam yusmir. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Karena itu pengamalan yang benar terhadap ajaran Islam perlu dilandaskan pada dua hal, yaitu ketulusan, keikhlasan atau amal akhlaki, dan ketepatan, kebenaran atau amal najih. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah sekelumit khutbah yang bisa khotib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irramal lima jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Ayyuhal hadirun ittaqullah fis sirri wal alan wa dzarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'alamu anna Allah shalla ala nabihi qadima. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.